Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita gali lagi buku fenomenal Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan. Fokusnya spesifik nih, ke bab 19. Judulnya aja udah bikin penasaran, setengah-setengah atau cara berdamai dengan angsa hitam. Kita pakai catatan dan kutipan pilihan dari bab itu ya. Jadi misi kita sekarang, gimana sih cara Taleb ngajak kita secara filosofis dan praktis juga buat menghadapi ketidakpastian yang ekstrim ini. Gimana caranya berdamai sama si angsa hitam? Kita bakal lihat nih, kenapa logika biasa kita tuh seringnya malah menjebak dan apa alternatifnya menurut Taleb. Oke, langsung aja kita bedah ya. Iya betul, bab 19 ini meskipun mungkin di catatan kita kelihatannya ringkas, tapi ini nyentuh banget inti cara mikir yang beda soal probabilitas sama dampak. Ini kayak nantang cara kita biasa mikir soal keyakinan, soal risiko. Apalagi kalau kita ngomongin dunia yang penuh kejutan gede itu yang disebut Taleb ekstremistan. Nah, ekstremistan itu ya beda banget sama mediokristan yang lebih kalem gitu kan? Betul, di ekstremistan itu satu kejadian aja bisa ngubah semua. Beda sama mediokristan yang ya lebih bisa ditebak lah, rata-rata lebih penting. Oke, menarik banget. Nah, salah satu ide kunci nih dari catatan bab 19, ada istilah paradoks lotre. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, paradoks lotre. Gini, bayangin Anda pegang satu tiket lotre, cuma satu, dari jutaan. Logika Anda pasti bilang, wah kemungkinan tiket saya menang ini kecil banget. Jadi Anda mungkin nggak percaya tiket spesifik Anda ini bakal menang. Masuk akal sih, kemungkinannya kan kecil banget. Tapi, di sisi lain, Anda juga percaya kalau pasti ada satu tiket di antara jutaan itu yang bakal menang kan? Nggak mungkin nggak ada pemenangnya. Oh iya ya, pasti ada yang menang. Cuma kecil kemungkinan itu tiket saya. Jadi ada dua keyakinan yang kayaknya bertentangan gitu ya. Nah, itu dia. Menariknya di situ. Paradoks ini bukan cuma mainan logika aja. Ini nunjukin kelemahan dasar cara kita mikir. Kalau udah berhadapan sama probabilitas yang super kecil, tapi dampaknya bisa masif. Itu ciri khas ekstremistan. Kita tuh sering kejebak mikir hitam putih, percaya atau nggak percaya. Catatan bab 19 ini bilang kita butuhnya tuh derajat keyakinan, semacam skala gitu, bukan cuma ya atau tidak. Jadi nggak bisa cuma bilang, oh ini nggak mungkin terjadi gitu aja ya. Nggak bisa, logika biner kita, logika Aristotelian standar, itu seringkali nggak cukup kuat buat nangani ketidakpastian radikal macam ini. Nah, kegagalan intuisi kita inilah celahnya, tempat angsa hitam itu sering muncul tanpa kita duga. Wah, dalam juga ya. Jadi ini bukan teka-teki iseng, tapi beneran nunjukin gimana kita sering salah nilai resiko, kejadian langka, tapi dampaknya gede. Titik buta kita di situ. Terus, kalau logika standar kita ini, katakanlah payah gitu ya, di ekstremistan, gimana dong cara kita berdamai kayak judul babnya? Apa solusinya, Taleb? Nah, ini nyambung ke gagasan praktis yang juga disinggung di catatan kita dari bab 19. Ini relevan banget sama ide berdamai atau get even tadi. Konsepnya itu namanya konveksitas. Konveksitas. Istilah baru nih. Apa itu maksudnya? Intinya gini, kita atur strategi atau posisi kita sedemikian rupa supaya paparan kita terhadap kerugian gede dari angsa hitam, negatif kejutan buruk, itu dipotong, dibatasi. Jadi kita berusaha membatasi kerentanan kita terhadap hal-hal yang nggak kita ketahui, unknowledged itu. Oke, memotong paparan negatif, membatasi kerugian. Kedengarannya bagus, tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Ada contoh gampangnya nggak? Bisa dibayangin gini deh. Menjadi konveks itu artinya Anda bikin situasi di mana kalau ada kejutan buruk datang, rugi Anda tuh ada batasnya. Kayak pakai sabuk pengaman pas naik mobil. Oh, oke. Sabuk pengaman nggak mencegah kecelakaan. Betul, nggak mencegah, tapi kalau amit-amit kejadian, dampaknya ke kita jadi terbatas, nggak fatal. Nah, sebaliknya, kalau ada kejutan bagus, angsa hitam positif, kita tetap terbuka buat dapat untung gedenya. Jadi fokusnya bukan nebak-nebak ya? Sama sekali bukan. Fokusnya geser banget. Bukan lagi coba meramal kejadian spesifik yang mana hampir mustahil buat angsa hitam, tapi fokus ke membangun sistem atau posisi yang tangguh, yang kuat. Kita batasi downside-nya, potensi ruginya, semaksimal mungkin, sambil biarkan upside-nya, potensi untungnya tetap terbuka lebar. Nah, ini jadi nyambung sama strategi barbel yang sering dibahas Talib juga dong, yang dia bilang fokus di dua ekstrim. Keamanan super ketat di satu sisi, sama spekulasi potensi untung gede tapi risikonya kecil di sisi lain. Tepat sekali. Strategi barbel itu salah satu cara paling konkret buat mencapai konveksitas ini. Jadi, Anda misalnya super konservatif di sebagian besar aset Anda,
simpan cash atau aset aman banget, tapi di sisi lain Anda ambil risiko kecil terukur di peluang-peluang yang kalau berhasil untungnya bisa berkali-kali lipat. Investasi kecil di startup misalnya. Dan hindari yang tengah-tengah, yang risikonya nggak jelas gitu ya. Presis. Yang dihindari itu resiko moderat, tapi nggak jelas batas maksimal ruginya berapa. Dengan membatasi potensi rugi maksimal ini, kita jadi lebih kebal, atau setidaknya lebih tahan banting lah sama kejutan negatif. Ini cara get even, cara berdamai sama ketidakpastian ala Taleb. Ngerti. Jadi daripada kita pusing mikirin kapan atau apa angsa hitam berikutnya, yang mana definisinya aja udah nggak terduga, energinya lebih baik dipakai buat bangun ketahanan ini, buat membatasi kerugian kalau sampai kejadian. Ini rasanya lebih proaktif ya. Persis. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan utama dari penelaahan kita soal catatan bab 19 ini, logika standar kita sering banget gagal kalau udah urusan probabilitas ekstrim dan dampak gede di ekstremistan. Kuncinya itu bukan di prediksi tapi di persiapan. Menjadi konveks, sengaja batasi sisi negatif dan biarin sisi positifnya terbuka, itu strategi inti buat mengarungi dunia yang penuh angsa hitam ini. Ini bukan berarti kita jadi anti risiko ya, tapi lebih ke ngelola resiko dengan cerdas, supaya kita nggak hancur gara-gara hal yang nggak kita duga. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa dibawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau kita terima aja fakta bahwa kita nggak bisa prediksi angsa hitam secara spesifik? Dan sebagai gantinya, kita fokuskan energi kita buat bangun pertahanan, bangun struktur, bangun sistem yang bisa membatasi dampaknya kalau, atau mungkin lebih tepat ketika dia muncul. Jangan-jangan, justru itu pendekatan yang paling rasional, paling kuat, buat menghadapi masa depan yang memang pada dasarnya nggak pasti ini. Nah, itu mungkin jadi pemikiran buat kita renungkan bersama ya.